Jadi Bang Arif kan sudah punya ya yang ini kan. Jadi saya akan Punya saya di sekolahan. Jadi kalau punya yang ini kan terjemahannya. Langsung buka aja Enggak di dibawa di sekolahan. Muqaddimah ya. Kalau tadi kan kita bahas Mm. nasab ruh, nasab biologis gitu. Sekarang nih langsung Muqaddimah karena puisi-puisinya aduh susah itu anunya. Langsung Muqaddimah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita melanjutkan mengaji kitab Al-Mahajjatul Bayadha karya Siti Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Melanjutkan yang tadi pagi yaitu Muqaddimah. Muqaddimatun. Jadi ini Muqaddimah. Bang Bumbo kalau mau gabung bisa nih Bang Bumbo karena sudah 40 hari. Tapi anu juga sih sebenarnya. Walaupun sudah 40 hari kalau belum baiat juga masih ragu-ragu. Jadi Syekh Fauzi ini sudah dijelaskan tadi termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu binuril mahajjah wa nafasir rahman min kulli zulmatin wa syaitan. Ini anu nih apa? Muqaddimahnya dari Syekh Muhammad Fauzi. Saya berlindung dengan nur al-mahajjah dan nafas ar-rahman min kulli zulmah wa syaitan. Ini agak tinggi, kita lalui aja. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah. Allah. Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nih. Alhamdulillahi zahiri bi'azamati dzat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, al-zahir yang zahir. Jadi Allah itu punya sifat al-zahir, punya sifat al-batin. Makanya murid di dalam Thariqah Karkariyah itu selain belajar zahir artinya di alamul mulk wa syahadah, ini kan bumi alamul mulk wa syahadah ini. Juga langsung masuk ke alam malakut artinya alam batin, dan alam batin itu jadi zahir. Begitu. Jadi alam malakut yang batin bagi mayoritas umat manusia sebenarnya, bagi murid Thariqah Karkariyah dia langsung zahir. Jadi orang masuk Karkariyah sekaligus dia hidup di dua dunia, alamul mulk wa syahada, alam bumi ini dan alam malakut. Gitu. Kalau Bang Arif nih alam malakutnya sudah kemana aja? Masih di bumi kah? Cerita sedikit-sedikit lah. Nggak maksudnya apa ke gunung. Makanya sebut-sebut aja yang ada padanannya di bumi nih. Yang ada padanannya misalnya gunung, lautan. Tahu misalnya nama-nama besar misalnya sudah ketemu misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa? Kalau itu ini apa? Terakhir barusan ya Ustaz. Terakhir itu saya tadi zikir istighfar 1000 kali. Dan itu saya musyahadah. Musyahadah itu diperlihatkan pintu. Itu balik lagi ke pintu lagi. Dari diperlihatkan pintu banyak banget gerbang kayak gitu. Nah, Sayyid Syekh Fathul Aulia Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari berkalam bilang seperti ini. Setiap pintu ini andai dilalui sendirian itu jaraknya 100 tahun. Tapi andai engkau melalui ini dengan seorang guru, artinya dirinya sendiri, mursyid, dengan mursyid, saya menunjuk dirinya. Maka engkau bisa melaluinya sekejap mata dan itu bisa tembus tidak hanya satu pintu, bisa beberapa pintu. Jadi langsung. Misalkan kalau tanpa guru satu pintu itu 100 tahun untuk ke pintu berikutnya. Tapi menurut Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, kalau engkau bersamaku, maka satu pintu, dua pintu itu bisa dilewati hanya beberapa. Itu barusan saya zikir 1000. Maksudnya itu kan sudah jelas kalau di dalam kata-kata hikmah sufi itu jelas tuh yang begitu.
Jadi perjalanan yang membutuhkan berpuluh-puluh tahun, kalau ada mursyidnya ya bisa sehari. Nah itu kalau masalah alam mulki dan alam musyahadah sudah kemana-mana. Udah nggak tahu kemana. Sudah pernah di lembah, di depan yang itu yang alam-alam mulki. Di lembah, di depan air terjun, segala macam tempat di Mekah, Madinah, segala macam di atas pernah di atas di alam semesta. Yang paling menakjubkan ya buat saya maksudnya, bukan buat Ustadz tentunya. Yang paling menakjubkan itu saya ketika zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saya ada di alam semesta, di atas melihat seluruh planet, melihat galaksi, melihat seperti itu. Itu digulung, digulung. Jadi semuanya beradu planet-planet itu, cahaya-cahaya menjadi satu titik saja, menjadi sebesar biji kelereng. Bang Arif, itu kan ada Al-Qur'annya tuh. Kalau coba cek misalnya yauma natwisam apa? Ada Al-Qur'annya tuh. Katoi sijillil kutub. Coba nanti cek di anunya ya. Katoi jadi begitu-begitu tuh kalau kita ingat Al-Qur'annya, oh ini nih. Jadi Bang Arif sebenarnya lagi membaca Al-Qur'an, cuman Al-Qur'annya lagi di dunia Jadi kan Al-Qur'an itu ada yang mastur, yang tertulis nih, yang kita baca, yang saya tadi baca mastur tuh. Al-Qur'an mastur. Ada Al-Qur'an markum, yang Bang Arif sedang lihat itu Al-Qur'an namanya Al-Qur'an markum. Markum tuh, pakai kode-kode tuh. Al-Qur'an markum. Ada yang Al-Qur'an maknun. Nanti di Jabarut ini maknunnya. Kalau markumnya yang sedang dilihat Bang Arif di alam malakut itu. Begitu tuh. Nah, kenapa apa ya? Orang yang tidak musyahadah itu tidak diakui sebagai murid Thariqah Karkaria. Karena nanti kalau nggak musyahadah, nggak paham bahwa yang kita sedang omongkan ini alam ruhani begitu. Alam ruhani, dia menghayal. Kalau orang belum ya, bisa disebut menghayal, halusinasi, macam-macam. Tapi kalau orang, oh ini Al-Qur'annya ini nih tadi yang saya lihat tuh. Seperti melipat gitu, dilipat seperti jadi begitu. Atau nanti masuk ke misalnya ayat wa inna lamusi'un. Allah yang meluaskan gitu. Diluaskan kan kalau ditarik ke belakang dia sempit gitu sampai secara kelereng. Gitu tuh, itu kayak nonton film kan ya? Bang Arif kalau lagi sibuk aja tinggalin ini mah santai santai. Enggak. Lanjut kita bi awamatil zat al-mutajalli bi nuris sifat. Jadi ini yang penting Allah itu bertajalli dengan nur sifat. Jadi nur itu sebenarnya enggak usah dijelaskan ya. Kalau murid Karkari itu nur pasti lihat kan. Nur sifat itu artinya nurnya, karena sifat Allah itu banyak, maka nur itu, karena kalau dalam Al-Qur'an nur itu kan satu sebenarnya. Enggak ada anwar kalau dalam Al-Qur'an, nur satu karena nur zat. Tapi kalau masih awal-awal nur sifat artinya dia bertanazul. Jadi dari zat ke nama ke sifat gitu. Nanti ini al-awwal fi abadiyatihi, Allah itu punya sifat al-awwal. Al-akhir fi azaliyatihi. Pada ini maksudnya bahwa akidah di dalam Thariqah Karkaria itu sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu bahwa Allah itu misalnya qidam. Kan kalau dalam Asy'ariyah itu kan wujud, qidam, baqa. Ini sama nih. Ada qidamnya ini al-awwal. Al-akhir berarti baqa. Begitu. Alladzi ini yang nih. Alladzi ja'alan nura sabilan limusyahadatihi. Allah itu ja'alan nura membuat cahaya sebagai jalan untuk musyahadah.
Jadi cahaya ini sebagai pintu untuk musyahadah. Makanya cahaya Allah itu sebenarnya pintu buat masuk ke alam malakut. Dan pada proses selanjutnya masuk ke jabarut. Wal mahajjata dalilan li ma'rifatihi. Dan al-mahajjah, karena ini namanya al-mahajjah, berarti buku ini sebagai dalilan, petunjuk li ma'rifatihi, untuk bermakrifat kepada Allah. Tapi ini sebenarnya kalau sudah dapat ilmu ladunninya, baca buku ini paham. Kayak Bang Arif kan waktu musyahadah gitu, oh ini kok sama begitu. Sebenarnya kalau baca ini sebenarnya sudah selesai pelajaran itu. Tapi kalau yang ini, Bang Arif tadi pagi ikut nggak? Nggak ya? Nah, kalau yang ini Bang Arif, yang sedang saya terjemahkan ini kode semuanya. Kode itu artinya dia harus khalwat dulu untuk faham. Tapi kalau buku ini harus musyahadah dulu buat faham. Kalau nggak musyahadah mah nanti omon-omon. Wa asyhadu syahadata man ayqana alla ilaha illallah. Dan saya bersaksi dengan syahadatnya orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Qurratu ainil arwahil quddusiyah wa ma'din fitratil asbahin nasutiyah. Ini ada di dalam solawat ini, solawatnya Thariqah Karkariyah. Dia adalah Qurratul Ain. Qurratul Ain itu artinya kesenangan ruh kudus. Jadi ruh itu ada kudus, ada akdas. Kalau kudus berarti dia masih sifat. Kalau akdas berarti dia zat. Nah, di malakut ini kudus. Jadi orang yang masuk ke alam malakut, dia senang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nanti dia ke akdas, berarti dia melihat Nabi bukan dari kacamata manusiawi, bukan, tapi melihat Nabi sebagai Allahumma sholli, ya Allah, engkau yang bersalawat kepada Nabi. Jadi melihat Nabi Muhammad itu dari sudut pandang Allahnya, begitu, bukan dari sudut pandang manusia. Nabi Muhammad ini manusia, cuman yang mengenal Nabi dengan sebenar-benarnya Nabi Muhammad yaitu Allah. Nah, kita ini pengen melihat Nabi Muhammad itu dari sisi Allahnya, tetapi tetap ini ilmu ini masih di bawah ilmu kenabian gitu. Jadi paling tinggi ilmu kewalian itu masih di bawah ilmu Nabi. Makanya kalau ini dibanding-bandingkan, jangan sampai dibandingkan ke Nabi, bandingkan dengan para wali-wali yang lain. Wa ma'din fitratil asbahin nasutiyah. Ini nih. Jadi Nabi Muhammad itu ma'dan atau ma'din. Jadi Nabi Muhammad itu ma'din artinya tambang fitrah tubuh manusia. Maksudnya kalau kita ini kan asbah namanya, kita ini asbah ini. Tubuh kita itu, fisik kita itu kalau mau dikembalikan lagi kepada fitrahnya, maka harus merujuk kepada tambang asalnya, yaitu Nabi Muhammad gitu. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi amma ba'du. Nah, ini mukadimahnya nih. Kita lanjut kepada An-Nur, cahaya.